Polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 menimbulkan reaksi keras masyarakat. PBBP 2 merupakan pajak atas bumi serta bangunan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tak hanya di Pati, persoalan PBBP 2 ini pecah juga di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten Bone memang membantah kenaikan PBBP 2. Alasannya ada penyesuaian terkait zona nilai tanah atau ZNT. Kabupaten Jeneponto juga sempat dihebohkan dengan isu kenaikan PBBP 2. Kota Parepare ikut menaikkan angka PBBP 2. Beberapa daerah lainnya mengambil sikap berbeda. Wajo, Makassar maupun Palopo memilih tak menaikkan PBBP 2. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Sulsel Andi Muhammad Ahsan buka suara, menjelaskan kenaikan PBBP 2 tidak berkaitan dengan ZNT, sebab ZNT dihitung dan digunakan dalam pelayanan internal BPN. Sementara perhitungan PBBP 2 murni dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024. Permenka memberikan kewenangan penuh Pemda dalam menghitung PBBP 2. Nilai PBBP 2 berdasarkan NJOP dalam Permenke tersebut. Pasal 3 menjelaskan dasar pengenaan PBBP 2 yakni nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian dahulu. NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas area objek pajak dengan NJOP bumi per meter persegi. Sementara pajak bangunan merupakan hasil perkalian antara total bangunan dan NJOP bangunan per meter persegi. Ketentuan NJOP bumi dan bangunan pun diatur melalui peraturan kepala daerah. Dalam menghitung NJOP bumi dan bangunan, skema penilaian massal ditetapkan pejabat penilai. Pejabat penilai dalam hal ini ditunjuk kepala daerah dengan kriteria tertentu. Pejabat penilai inilah yang menjalankan skema penilaian massa. Metode penilaiannya sendiri dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek sama sejenis, nilai perolehan baru, dan nilai jual pengganti. Dalam sistem penilaian massa, NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata atau NIR. NIR merupakan nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu ZNT. Sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan atau DBKB. ZNT berlaku pada layanan BPN. Ahsan menjelaskan, ZNT bukan perhitungan dasar yang digunakan untuk menarik PBBP 2. Pasalnya ZNT ditetapkan BPN dalam layanan internal. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. PP tersebut memuat 11 jenis penerimaan negara bukan pada pajak Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Penerimaan negara bukan pajak inilah yang berkaitan dengan peta ZNT. Ahsan menyebut nilai ZNT ini fluktuatif. Artinya, di tiap tahun bisa saja ada kenaikan atau penurunan bahkan stagnan. Peta ZNT ini pun hanya digunakan dalam penerimaan negara bukan pajak dari BPN. Pemanfaatan ZNT bersyarat, pemerintah daerah sebenarnya bisa memanfaatkan peta ZNT milik BPN, khususnya guna mengetahui harga nilai tanah dalam suatu kawasan berdasarkan harga pasar dan biaya dalam zona nilai tersebut. ZNT memberikan gambaran nilai tanah berdasarkan analisis harga pasar dan biaya dalam suatu kawasan. Namun, ada mekanisme harus dilalui pemerintah daerah. Jika ingin digunakan Pemda, maka pembuatan peta ZNT pun harus dibiayai Pemda. Langkah ini harus dilalui Pemda untuk menjalin kerjasama dengan BPN. Ya. Kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, ya, kita tidak, BPN tidak masuk ke ranah situ. Tapi kalau zona nilai tanah itu berdiri sendiri, itu zona nilai tanah untuk pelayanan di BPN. Jadi bukan pelayanan seluruh ya, itu untuk PNBP kami. Kalau hitungan PNBP sendiri itu hitungannya per mil, bukan per meter. Gitu. Berarti kalau alasannya itu tadi itu kenaikan zona nilai tanah itu yang mengakibatkan PBBP 2 itu tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada hubungannya. Iya. Kalau bisa jelaskan juga Pak, faktor apa sih yang bisa menyebabkan PBBP 2 itu naik sebenarnya? Nah, kalau jadi gini, saya jelasin dulu ya. Jadi zona nilai tanah itu tidak ada bangunan, kita cuma menghitung tanahnya saja. Untuk pajak itu kewenangan
kabupaten kota. Oh. Yang setelah diserahkan dari Menteri Keuangan. Ini kan sangat jelas ini aturan dari Menteri Keuangan. Sangat jelas di sini untuk PBB. Nah, ada peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang penilaian pajak bumi dan bangunan. Itu dia berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan zona nilai tanah. Dan ada hitungan-hitungan tersendirinya, ada rumus-rumusnya untuk PBB itu. Kalau zona nilai tanah itu kita nilai murni itu untuk dari appraisal, baik dari perbankan, karena kita mengambil datanya itu dari transaksi masyarakat. Bukan kita mau semuanya, enggak. Dari masyarakat sendiri untuk masyarakat. Iya, jadi sekali lagi saya tegasin bahwa ZNT itu bukan menjadi acuan untuk PBB, karena PBB yang menentukan PBB itu masing-masing kabupaten kota. Iya. Berarti kalau yang faktor untuk naik itu apa saja biasanya sih Pak? Kalau itu bukan ranah kami untuk menjawab itu. Untuk naikkan PBB itu bukan ranah kami. Itu ranahnya pemerintah kabupaten kota yang sudah diserahkan dari pemerintah pusat ya. Dalam hal ini dari Menteri Keuangan kan ada Dirjen Pajak sendiri yang menyerahkan ke kabupaten kota. Jadi untuk kenaikan PBB itu bukan ranah BPN. Itu ranahnya pemerintah kabupaten kota. Terkait itu tadi Pak, yang ZNT berarti tidak bisa diterapkan bagi ranah masyarakat begitu Pak? Iya, kecuali Iya. layanan pertanahan. Seperti apa saja itu Pak layanan? Mulai dari pengukuran Iya. sampai sertifikasi, itu layanannya. Iya. Kalau tren kini kan memang ada kenaikan Pak kalau Kalau kenaikan itu tergantung, ya. Kenaikan itu tergantung. Kalau kenaikan ZNT maksudnya, tergantung dari masyarakat. Karena kami setiap tahun ada pembaruan, itu surveinya dari masyarakat sendiri, transaksi yang masyarakat lakukan. Acuannya di situ Pak ya? Acuannya di situ. Jadi kita tidak mengambil acuan kemana-mana, acuannya dari masyarakat sendiri. Ini kan protesnya Pak banyak juga yang diserahkan akhirnya di BPN. Nah, memang banyak kalau tidak lebih mendalami aturannya. Memang selalu Pemda berlindung di situ. Padahal kami belum ada MOU, belum ada PKS. Apakah kalau misalkan mereka mau naikkan itu keduanya harus koordinasi dulu dengan BPN atau tidak perlu? Tidak, karena itu kewenangan mereka. Kami tidak turut campur dalam PBB itu. BPN tidak pernah mencampuri itu. Itu kewenangan murni pemerintah kabupaten kota. Jadi selama ini nggak ada MOU juga Pak ya dengan pemerintah? Kalau untuk Bone belum ada. Belum ada. Daerah-daerah lainnya juga? Daerah-daerah lainnya belum ada yang berjalan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa zona nilai tanah itu masih berlaku dalam layanan BPN sendiri. Jadi ZNT tidak ada hubungannya dengan nilai jual objek pajak, tidak. Berarti alasan tersebut kurang valid lah. Kurang valid. Iya. Itu mungkin karena kan sudah ada penegasan dari Mendagri kemarin saya dengar ya, dan saya dengar berita ada penegasan dari Mendagri, dan kemudian saya dengar lagi pemerintah Kabupaten Bone yang membatalkan untuk sementara untuk dikaji. Kan Pak Gubernur juga sempat bilang Pak ada temuan-temuan di mana banyak itu objek pajak itu seperti tanah, ada bangunannya tapi tanahnya aja Pak yang dibayar. Jadi gini, kalau kami di BPN itu tidak dengan bangunannya, kami namanya BPN tanah saja. Ya. Jadi bangunannya urusan lain, bukan urusan BPN. Jadi kalau menyikapi aksi demonstrasi yang kemarin itu Pak, apakah BPN akan koordinasi ke daerah-daerah atau menunggu mereka datang aja Pak? Kami menunggu, sifatnya kami menunggu, kami pasif. Karena bukan kewenangan kami di masalah PBB. Nanti akan rancu kalau kita masuk di situ. Meskipun mereka, maksudnya pemerintah daerah ini berlindungnya ke situ Pak? Iya, nanti kan ada penjelasan. Iya. Nanti penjelasan resmi kalau kita masuk, nanti tambah runyam. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait tadi yang
Jadi terkait yang tadi, ini sudah ada penegasan dari Menteri, Iya. mulai 2020 itu sudah ada namanya yang disampaikan ke gubernur, bupati, wali kota, Iya. ya. Ini yang ditandatangani masih eranya Pak Sofyan Jalil, Iya. dan ini masih berlaku sampai sekarang, belum ada di belakangnya, ya. Jadi seperti ini, sehubungan dan hal tersebut di atas peta CTNT oleh pemerintah kabupaten kota lebih optimal, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, ya. Peta zona nilai tanah dapat dimanfaatkan melalui perjanjian, ya, perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan setempat. Iya. Peta CNT tersebut adalah peta yang dibuat dalam peta terakhir dan diperbarui setiap tahunnya. Ini diperbarui setiap tahunnya seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. bahwa kami mengambil nilai zona itu dari masyarakat sendiri, dari transaksi 3 bulan terakhir. Iya. Diperlukan pendetilan zona subzona dan koefisien subzona, koefisien kondisi tertentu untuk mewakili variasi nilai tanah di lapangan. Ini yang saya bilang tadi, Iya. yang mana bisa naik, bisa enggak, malah bisa turun. Kalau tidak ada daya beli, Iya. gimana? Oh, tergantung. Tergantung dari perekonomian masyarakat. Iya. Jadi zona nilai tanah itu bukan setiap tahunnya dia naik terus, bisa dia turun, ya. Nah, ini yang lebih penting lagi, pelaksanaan kegiatan pembuatan, pembaruan dan pendetilan peta zona nilai sebagaimana terdapat. Ini dilakukan oleh kantor pertanahan atau bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota kalau ada PKS. Jadi kuncinya kalau ada PKS. Ada PKS. Harus ada PKS Ya. dulu. Jadi kalau yang seperti disebutkan di Kabupaten Bone bahwa ada anunya, itu kita belum ada. Iya. PKS-nya belum ada, jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.